Peperangan yang akan terjadi pada masa Imam Mahdi merupakan salah satu topik penting yang banyak mendapat perhatian para ulama muslim sepanjang sejarah. Para ilmuwan muslim dari berbagai masa mencoba menjelaskan dengan rinci berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih dan hasan tentang sosok Imam Mahdi, tentang misi yang akan beliau emban, tentang tantangan besar yang dihadapi, dan tentang peperangan dahsyat yang akan berlangsung menjelang akhir zaman. Meski banyak perbedaan detail di kalangan ulama dalam memahami hadis-hadis tentang Imam Mahdi, mayoritas sepakat bahwa beliau adalah seorang pemimpin besar dari keturunan Nabi Muhammad SAW melalui jalur Sayyidina Hasan bin Ali yang akan muncul pada masa penuh kekacauan dan kezaliman untuk menegakkan kembali keadilan di muka bumi. Para ulama menjelaskan bahwa konteks munculnya Imam Mahdi adalah ketika dunia dipenuhi fitnah, pertumpahan darah merajalela, keadilan hilang, penindasan dari penguasa tiran semakin menjadi, dan umat Islam tercerai berai dalam keadaan lemah. Pada masa itu Allah akan mengutus Imam Mahdi untuk menjadi pemimpin yang mengumpulkan kaum muslimin. Dalam riwayat disebutkan bahwa kaum muslimin pada awalnya enggan membayat beliau, tetapi mereka akhirnya dipaksa oleh keadaan untuk mengakui kepemimpinan beliau. Baiat itu disebutkan terjadi di dekat Ka'bah di Makkah, dan dari situlah awal kepemimpinan beliau dimulai. Para ulama seperti Imam Ibnu Katsir dalam kitab Nihayat Al-Bidayah wa An-Nihayah menjelaskan bahwa peperangan Imam Mahdi adalah bagian dari tanda besar akhir zaman yang tidak mungkin dipisahkan dari keluarnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa bin Maryam. Menurut banyak hadis, peperangan yang dipimpin Imam Mahdi dimulai dengan serangkaian konfrontasi melawan kekuatan yang menolak kebangkitan Islam. Beliau akan berperang melawan penguasa zalim di Jazirah Arab, lalu meluas ke negeri-negeri sekitarnya. Dalam penjelasan ulama klasik disebutkan bahwa pada awal masa kepemimpinannya akan terjadi pertempuran besar yang dikenal dengan sebutan Al-Malhamah Al-Kubra, yaitu peperangan dahsyat yang melibatkan kaum muslimin melawan bangsa-bangsa dari Eropa. Para ilmuwan muslim menafsirkannya sebagai peperangan global yang terjadi antara kekuatan Islam di bawah komando Imam Mahdi dengan blok kekuatan besar dari dunia barat. Hadis-hadis menyebutkan bahwa pasukan kaum muslimin akan berkemah di Syam, yaitu kawasan yang meliputi Suriah dan sekitarnya, dan pasukan lawan akan datang dari arah Romawi. Kata Romawi pada masa Nabi sering ditafsirkan oleh ulama sebagai bangsa Eropa yang mewarisi tradisi kekaisaran Romawi. Riwayat hadis yang sahih menyebutkan bahwa peperangan besar ini begitu keras sehingga tidak ada peperangan sebelumnya yang sebanding dengannya. Para ulama menyebut bahwa ini adalah pertempuran global pertama yang benar-benar menguji kekuatan Islam dan kekuatan dunia pada akhir zaman. Ibnu Katsir menyatakan bahwa banyak darah akan tertumpah dan sebagian besar pasukan kaum muslimin akan gugur sebagai syuhada. Namun pada akhirnya, kemenangan berpihak pada pasukan Imam Mahdi. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa pasukan muslimin akan menaklukkan Konstantinopel, yang dalam sejarah telah jatuh ke tangan Sultan Muhammad Al-Fatih pada abad ke-15. Tetapi para ulama menafsirkan bahwa penaklukan yang akan dipimpin Imam Mahdi adalah penaklukan kedua yang berbeda dengan peristiwa sebelumnya. Imam Suyuti dalam kitab Al-Urf Al-Wardi menyebut bahwa penaklukan ini akan terjadi dengan penuh keajaiban, di mana pasukan muslimin akan bertakbir sehingga benteng-benteng Konstantinopel runtuh tanpa perlawanan panjang. Setelah kemenangan besar itu, ujian lebih besar datang dengan munculnya Dajjal. Dalam riwayat sahih disebutkan bahwa Imam Mahdi bersama kaum muslimin akan menghadapi fitnah Dajjal yang datang membawa kekuatan sihir, fitnah akidah, dan klaim sebagai Tuhan. Peperangan menghadapi Dajjal adalah puncak dari seluruh peperangan Imam Mahdi.
Namun dalam hadis disebutkan bahwa kemenangan akhir melawan Dajjal tidak dipimpin langsung oleh Imam Mahdi, melainkan oleh Nabi Isa bin Maryam yang turun dari langit. Nabi Isa akan membunuh Dajjal di dekat Baitul Maqdis, sementara Imam Mahdi tetap menjadi pemimpin kaum muslimin yang menyiapkan barisan untuk menyambut kedatangan Nabi Isa. Para ulama menjelaskan bahwa peperangan ini adalah sinergi antara kepemimpinan Imam Mahdi sebagai khalifah dari umat Nabi Muhammad SAW dan kepemimpinan spiritual Nabi Isa sebagai nabi yang kembali menjelang akhir zaman. Imam Mahdi dalam peperangan tidak hanya digambarkan sebagai panglima perang, tetapi juga sebagai pemimpin yang menegakkan keadilan dan membagi harta secara merata. Para ulama menegaskan bahwa kemenangan dalam peperangan Imam Mahdi bukan semata karena kekuatan senjata, tetapi juga karena keberkahan Allah yang menguatkan kaum muslimin. Dalam beberapa penjelasan, disebutkan bahwa bumi akan mengeluarkan berkahnya, langit menurunkan hujannya, dan kehidupan manusia menjadi makmur. Oleh karena itu, peperangan Imam Mahdi memiliki dua sisi, yaitu sisi militer yang keras menghadapi musuh-musuh Islam dan sisi spiritual yang menegakkan keadilan, akhlak, serta syariat Allah di muka bumi. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa peperangan Imam Mahdi adalah bentuk kembalinya kejayaan umat Islam setelah masa-masa panjang kelemahan. Beliau menafsirkan hadis-hadis tentang Al-Malhamah Al-Kubra sebagai pertanda bahwa kaum muslimin tidak akan selamanya lemah, melainkan akan kembali menjadi kekuatan besar yang disegani. Sementara itu, Imam Al-Nawawi menekankan bahwa riwayat tentang Imam Mahdi adalah riwayat yang mutawatir secara makna. Artinya, tidak diragukan kebenarannya meskipun banyak perbedaan dalam detail kisahnya. Dengan demikian, kaum muslimin wajib beriman bahwa Imam Mahdi akan muncul, bahwa beliau akan memimpin peperangan besar, dan bahwa beliau akan menjadi jalan bagi Allah menegakkan agama Islam di seluruh penjuru dunia. Para ulama kontemporer seperti Syekh Abu Bakar Al-Jazairi menekankan bahwa peperangan Imam Mahdi hendaknya tidak dipahami hanya sebagai kisah sejarah masa depan, tetapi juga sebagai pelajaran bagi umat Islam untuk selalu siap menghadapi tantangan zaman. Menurut beliau, peperangan Imam Mahdi menunjukkan bahwa pada akhirnya kebenaran akan menang, meski kebatilan tampak begitu kuat. Umat Islam harus meneguhkan akidah dan menjaga amal saleh, agar ketika masa itu tiba, mereka termasuk dalam barisan Imam Mahdi, bukan dalam barisan musuhnya. Para ilmuwan Muslim juga menegaskan bahwa fitnah Dajjal adalah fitnah terbesar yang hanya bisa dihadapi dengan iman yang kuat. Oleh karena itu, peperangan Imam Mahdi sejatinya adalah peperangan iman, peperangan ideologi, dan peperangan spiritual, bukan hanya peperangan fisik. Kesimpulannya, peperangan Imam Mahdi menurut para ilmuwan Muslim adalah rangkaian peristiwa besar menjelang akhir zaman yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW melalui banyak hadis. Beliau akan memimpin umat Islam dalam menghadapi penguasa zalim, menghadapi pasukan besar dari bangsa-bangsa barat dalam Al-Malhamah Al-Kubra, menaklukkan Konstantinopel, dan menghadapi fitnah Dajjal sebelum kedatangan Nabi Isa. Peperangan itu penuh pengorbanan, penuh darah, dan penuh tantangan. Tetapi pada akhirnya, kemenangan berpihak kepada kaum muslimin. Para ulama menegaskan bahwa kisah ini adalah janji Allah bahwa kebenaran akan selalu unggul di atas kebatilan, dan bahwa di balik segala fitnah dan kehancuran masih ada cahaya harapan yang akan memandu umat Islam menuju kejayaan terakhir sebelum hari kiamat. Para ilmuwan Muslim juga memberikan perhatian khusus pada bagaimana strategi peperangan Imam Mahdi akan berlangsung. Dalam riwayat yang sampai kepada kita disebutkan bahwa beliau akan menggunakan kekuatan iman sebagai kekuatan utama. Pasukan Imam Mahdi adalah orang-orang yang sangat teguh keyakinannya. Mereka rela mati, syahid, demi menegakkan agama Allah.
Para ulama menjelaskan bahwa perbedaan besar antara peperangan Imam Mahdi dengan peperangan umat Islam sebelumnya adalah pada skala global dan pada keterlibatan langsung tanda-tanda akhir zaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam peperangan biasa, kemenangan ditentukan oleh strategi, senjata, dan jumlah pasukan. Namun pada peperangan Imam Mahdi, kemenangan ditentukan langsung oleh pertolongan Allah yang menguatkan pasukan muslimin di saat mereka terdesak. Inilah yang membuat para ulama menekankan bahwa seluruh umat Islam hendaknya menyiapkan diri bukan hanya dengan fisik, tetapi terutama dengan keimanan agar mampu bertahan ketika masa itu tiba. Riwayat tentang peperangan Imam Mahdi juga menunjukkan bahwa dunia pada masa itu akan berada di puncak fitnah. Banyak hadis menyebutkan bahwa umat Islam akan terpecah belah menjadi kelompok-kelompok, bahkan sebagian dari mereka bergabung dengan musuh. Inilah sebabnya para ulama menyebut peperangan Imam Mahdi sebagai ujian terakhir untuk menyaring siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang imannya hanya sekadar ucapan di lisan. Imam Al-Syafarini dalam kitab Aqidah Al-Syafariniyah menegaskan bahwa kemunculan Imam Mahdi adalah hakikat yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan peperangan yang beliau pimpin adalah bukti nyata janji Allah untuk menolong agamanya. Beliau juga menyebutkan bahwa tidak ada seorang pun yang mampu menolak kepemimpinan Imam Mahdi ketika sudah tampak jelas tanda-tanda kebenarannya, meskipun pada awalnya banyak orang yang meragukan. Para ilmuwan Muslim menekankan pula bahwa peperangan Imam Mahdi memiliki kaitan erat dengan keadilan sosial dan penyebaran kemakmuran. Setelah peperangan besar dimenangkan, Imam Mahdi akan membagi harta secara merata hingga tidak ada lagi seorang pun yang membutuhkan. Hal ini menggambarkan bahwa peperangan beliau bukanlah untuk menumpuk kekayaan atau memperluas wilayah semata, melainkan untuk menghapus kezaliman dan menegakkan keadilan. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menulis bahwa dunia setelah peperangan Imam Mahdi akan mengalami perubahan besar. Bumi dipenuhi rahmat, langit menurunkan berkah, dan manusia hidup dalam kedamaian. Inilah gambaran yang disebut sebagai zaman keemasan di akhir kehidupan dunia sebelum datangnya hari kiamat. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa peperangan Imam Mahdi juga akan melibatkan kaum Yahudi yang mengikuti Dajjal. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari kota Isfahan. Mereka mengenakan pakaian khas dan mereka menjadi pasukan utama Dajjal. Para ulama menafsirkan bahwa peperangan Imam Mahdi melawan Dajjal sejatinya juga peperangan melawan kekuatan kebatilan yang telah lama menolak kebenaran wahyu Allah. Dengan turunnya Nabi Isa yang membunuh Dajjal, maka sempurnalah misi Imam Mahdi dalam membimbing umat Islam menuju kemenangan terakhir. Para ulama menegaskan bahwa tanpa kepemimpinan Imam Mahdi, umat Islam akan sulit bertahan menghadapi fitnah sebesar itu, sebab hanya dengan kepemimpinan beliau, umat akan bersatu dan kembali kokoh. Para ilmuwan Muslim klasik maupun kontemporer selalu mengingatkan bahwa pembahasan peperangan Imam Mahdi tidak boleh melahirkan sikap berlebihan dalam menafsirkan tanda-tanda akhir zaman. Banyak orang di sepanjang sejarah yang mengklaim dirinya sebagai Imam Mahdi atau menunjuk seseorang sebagai Imam Mahdi. Namun para ulama menjelaskan bahwa Imam Mahdi sejati memiliki ciri-ciri khusus yang jelas dan akan dikenal oleh seluruh umat Islam melalui tanda-tanda yang tidak mungkin dipalsukan. Salah satu tanda itu adalah garis keturunan beliau yang jelas sampai kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Tanda lain adalah baiat kaum muslimin di Makkah yang tidak beliau minta, melainkan umat yang memaksanya menerima. Selain itu, kemenangan dalam peperangan besar dan penaklukan Konstantinopel adalah bukti nyata yang mengiringi kemunculan beliau.
Sebagian ulama menjelaskan bahwa peperangan Imam Mahdi juga menjadi simbol kebangkitan spiritual umat Islam. Setelah sekian lama lemah di hadapan kekuatan dunia, umat Islam pada masa Imam Mahdi menjadi kuat kembali karena bersandar sepenuhnya kepada Allah. Kekuatan iman, doa, dan amal saleh akan menjadi benteng yang menjaga mereka dalam setiap peperangan. Para ulama mengingatkan bahwa meski kita tidak tahu kapan Imam Mahdi akan muncul, kewajiban kita adalah menyiapkan diri dengan iman yang benar, amal yang ikhlas, dan ketaatan kepada syariat, agar ketika masa itu tiba, kita termasuk golongan yang mendapat pertolongan Allah. Peperangan Imam Mahdi juga menjadi titik pertemuan antara nubuat Islam dengan nubuat agama Samawi sebelumnya. Dalam tradisi Yahudi dan Nasrani terdapat kisah tentang perang akhir zaman, meski berbeda dalam detail dan tafsirannya. Para ulama Muslim menjelaskan bahwa kebenaran sejati dari perang akhir zaman adalah sebagaimana yang diberitakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis sahih tentang Imam Mahdi, tentang Dajjal, dan tentang turunnya Nabi Isa. Dengan demikian, peperangan Imam Mahdi tidak hanya memiliki dimensi historis dan militer, tetapi juga dimensi akidah dan peradaban yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan pada skala global. Para ilmuwan Muslim menekankan bahwa hikmah besar dari peperangan Imam Mahdi adalah tegaknya agama Islam di muka bumi menjelang hari kiamat. Peperangan itu bukan sekadar konflik bersenjata, tetapi juga menjadi jalan bagi umat manusia untuk melihat bahwa janji Allah itu benar adanya, bahwa kebenaran akan selalu menang atas kebatilan, dan bahwa Allah tidak akan membiarkan hamba-hambanya yang beriman hidup selamanya dalam kehinaan. Kisah peperangan Imam Mahdi menjadi pengingat bahwa betapapun kuatnya kebatilan, pada akhirnya ia akan runtuh di hadapan kekuasaan Allah. Riwayat tentang peperangan Imam Mahdi banyak dijelaskan dalam hadis sahih maupun hasan yang diriwayatkan oleh para imam hadis. Ulama besar seperti Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, dan Imam Hakim meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW telah memberi kabar gembira tentang datangnya seorang pemimpin dari keturunan beliau yang akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana bumi telah dipenuhi kezaliman. Para ilmuwan Muslim menegaskan bahwa kabar ini termasuk dalam tanda-tanda besar akhir zaman yang wajib diyakini oleh kaum muslimin. Peperangan Imam Mahdi adalah wujud dari pelaksanaan janji Allah bahwa kemenangan akhir akan berpihak kepada umat Islam. Dalam kitab Al-Fitan karya Nuaim bin Hammad disebutkan berbagai detail peperangan, mulai dari munculnya Imam Mahdi di Makkah, berkumpulnya umat Islam di Syam, hingga pertempuran besar melawan bangsa-bangsa yang disebut Romawi. Para ulama menekankan bahwa istilah Romawi yang digunakan dalam hadis bukan sekadar menunjuk pada kekaisaran Romawi kuno, melainkan melambangkan bangsa-bangsa Eropa dan kekuatan Barat yang menjadi penerus warisan Romawi. Inilah sebabnya banyak ilmuwan Muslim memahami bahwa peperangan Imam Mahdi akan berhadapan dengan kekuatan global yang mewakili Barat modern. Dengan demikian, peperangan ini tidak hanya bersifat regional, melainkan mencakup peradaban dunia. Imam Ibn Katsir menjelaskan bahwa peperangan tersebut sangat dahsyat hingga banyak sekali darah tertumpah dan hampir seluruh pasukan kaum muslimin gugur kecuali sekelompok kecil yang tetap bertahan. Dari kelompok kecil inilah lahir kembali kekuatan Islam yang akhirnya meraih kemenangan. Riwayat lain yang disebutkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad menjelaskan bahwa pasukan muslimin dalam peperangan itu akan terbagi menjadi 3 kelompok. Satu kelompok melarikan diri dan Allah tidak akan menerima taubat mereka. Satu kelompok gugur sebagai syuhada dan mereka adalah manusia terbaik di sisi Allah. Satu kelompok lagi memperoleh kemenangan yang akhirnya dapat membuka kota Konstantinopel. Para ulama menegaskan bahwa kelompok ketiga inilah yang menjadi saksi kemenangan besar di bawah pimpinan Imam Mahdi.
Dengan takbir mereka, benteng-benteng kota itu runtuh. Hal ini menunjukkan bahwa kemenangan sejati datang bukan karena kekuatan manusia, melainkan karena pertolongan Allah yang melampaui segala sesuatu. Setelah kemenangan itu, dunia belum benar-benar damai, sebab fitnah terbesar, yaitu Dajjal, akan muncul. Para ulama menjelaskan bahwa Dajjal akan membawa tipu daya luar biasa. Ia dapat menurunkan hujan, menghidupkan tanaman, dan menipu manusia dengan mukjizat palsu. Sebagian orang tertipu dan mengikutinya, namun Imam Mahdi dan pasukannya tetap teguh menghadapi fitnah itu. Dalam keadaan genting inilah Allah menurunkan Nabi Isa bin Maryam dari langit. Nabi Isa turun di Menara Putih di Damaskus, lalu bergabung dengan pasukan Imam Mahdi. Nabi Isa memimpin umat Islam untuk membunuh Dajjal di Lud, sebuah tempat di dekat Baitul Maqdis. Dengan terbunuhnya Dajjal, berakhirlah fitnah terbesar dan peperangan Imam Mahdi mencapai puncaknya. Para ulama menjelaskan bahwa setelah itu dunia akan dipenuhi kedamaian, keadilan, dan kemakmuran. Para ilmuwan Muslim juga menafsirkan bahwa peperangan Imam Mahdi menjadi simbol bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meski umat mengalami kelemahan panjang, meski penjajahan dan penindasan datang silih berganti, pada akhirnya Allah akan mengutus pemimpin terbaik untuk menegakkan kembali kalimat tauhid. Imam Mahdi adalah teladan kesabaran, keberanian, dan keadilan. Beliau tidak muncul untuk mengejar ambisi pribadi, melainkan dipaksa oleh keadaan dan dipilih langsung oleh umat Islam. Para ulama mengingatkan bahwa sikap rendah hati ini adalah tanda keaslian beliau. Seorang yang mengaku sebagai Mahdi dengan kesombongan dan ambisi biasanya hanyalah pendusta. Imam Mahdi sejati justru enggan menerima baiat hingga umat Islam memaksanya. Di samping aspek militer, peperangan Imam Mahdi juga memiliki sisi rohani yang sangat dalam. Para ulama sufi menjelaskan bahwa peperangan ini adalah simbol perang batin melawan hawa nafsu dan kebatilan. Sebelum datangnya masa Imam Mahdi, umat Islam diharapkan sudah membersihkan hati mereka agar siap menyambut kepemimpinan beliau. Karena itu, banyak ulama menekankan pentingnya zikir, doa, dan amal saleh dalam mempersiapkan diri menghadapi fitnah akhir zaman. Mereka menyebut bahwa peperangan Imam Mahdi bukanlah perang biasa, tetapi perang terakhir antara iman dan kekafiran dalam bentuk yang paling jelas. Para ulama juga menegaskan bahwa kaum muslimin tidak boleh terjebak dalam spekulasi tentang waktu kemunculan Imam Mahdi. Hadis-hadis tidak menyebutkan secara pasti kapan beliau akan muncul, hanya menyebutkan tanda-tanda yang mendahuluinya. Yang terpenting bagi umat adalah mempersiapkan diri dengan ilmu, iman, dan amal saleh. Jika masa itu tiba, orang yang memiliki iman kuat akan mudah mengenali kebenaran, sedangkan orang yang lalai akan terjebak dalam barisan musuh. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menyebut bahwa tanda-tanda itu sudah cukup jelas, sehingga setiap muslim yang ikhlas pasti dapat membedakan Imam Mahdi sejati dari para pendusta. Peperangan Imam Mahdi juga berhubungan erat dengan tanda-tanda kiamat besar lainnya. Setelah terbunuhnya Dajjal, bumi akan dipenuhi kedamaian di bawah kepemimpinan Nabi Isa dan Imam Mahdi. Namun setelah masa itu berakhir, kiamat akan semakin dekat dengan munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Dengan demikian, peperangan Imam Mahdi menjadi bagian penting dari rangkaian besar perjalanan manusia menuju hari kiamat. Para ulama menegaskan bahwa seluruh rangkaian ini menunjukkan kebesaran Allah yang mengatur akhir kehidupan dunia sesuai dengan kehendaknya. Hikmah yang bisa dipetik dari penjelasan para ilmuwan Muslim tentang peperangan Imam Mahdi adalah bahwa janji Allah selalu benar. Betapapun besar kezaliman yang menimpa, betapapun kuat musuh-musuh Islam, pada akhirnya kemenangan akan berada di pihak orang-orang beriman.
Imam Mahdi adalah simbol harapan dan pertolongan Allah bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peperangan yang beliau pimpin bukan sekadar sejarah masa depan, tetapi juga motivasi agar umat Islam tetap teguh di jalan iman. Kisah tentang beliau mengingatkan kita bahwa tidak ada kekuatan yang abadi kecuali kekuatan Allah, dan bahwa kebenaran akan selalu muncul di atas kebatilan. Para ulama menjelaskan bahwa Imam Mahdi bukan sekadar tokoh sejarah akhir zaman, melainkan juga lambang dari janji Allah yang tidak pernah ingkar. Dalam hadis riwayat Abu Dawud disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa apabila dunia ini tinggal 1 hari saja, niscaya Allah akan memanjangkannya hingga datang seorang lelaki dari keluargaku yang namanya sama dengan namaku dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi dengan kezaliman. Riwayat ini menunjukkan betapa kepastian tentang kedatangan Imam Mahdi tidak diragukan lagi. Para ulama menjelaskan bahwa hadis-hadis tentang Imam Mahdi mencapai derajat mutawatir maknawi, artinya jumlah riwayatnya banyak, sehingga tidak mungkin hanya berdasarkan dugaan. Dengan dasar ini, para ilmuwan muslim sepanjang masa menaruh perhatian besar pada peran Imam Mahdi dalam peperangan akhir zaman. Peperangan yang dipimpin Imam Mahdi tidak dapat dipisahkan dari keadaan umat Islam sebelum kedatangannya. Umat Islam digambarkan dalam keadaan lemah, terpecah belah, dan dikuasai oleh penguasa-penguasa zalim. Dalam keadaan kacau itu, Allah memilih Imam Mahdi sebagai pemimpin yang menyatukan umat. Beliau memulai dari Makkah dengan baiat di sisi Ka'bah, kemudian bergerak menuju negeri Syam yang menjadi pusat peperangan akhir zaman. Syam disebut dalam banyak hadis sebagai tempat berkumpulnya orang-orang beriman, karena di sanalah terjadi peristiwa besar menjelang hari kiamat. Dari negeri Syam itulah pasukan Imam Mahdi berhadapan dengan kekuatan besar dari Romawi yang mewakili bangsa-bangsa barat. Peperangan ini disebut sebagai Al-Malhamah Al-Kubra atau perang besar yang belum pernah disaksikan dunia sebelumnya. Hadis riwayat Muslim menjelaskan bahwa kaum muslimin akan berkemah di sebuah tempat bernama Dabik atau Al-Amaq. Lalu datanglah pasukan Romawi. Pertempuran hebat pun terjadi. Sebagian ulama menafsirkan bahwa lokasi ini berada di sekitar wilayah Suriah modern yang dalam sejarah Islam memang sering menjadi pusat konflik besar. Imam Nawawi dalam syarahnya menegaskan bahwa riwayat ini sahih dan menunjukkan bahwa perang akhir zaman memang akan terjadi di wilayah Syam. Ibnu Katsir menambahkan bahwa pertempuran itu begitu besar sehingga bumi seakan dipenuhi darah. Namun dari peperangan dahsyat itu lahirlah kemenangan kaum muslimin yang dipimpin Imam Mahdi. Setelah kemenangan besar dalam Al-Malhamah Al-Kubra, kaum muslimin akan menaklukkan Konstantinopel. Penaklukan ini berbeda dengan penaklukan yang dilakukan Sultan Muhammad Al-Fatih pada abad ke-15. Penaklukan kedua ini terjadi dengan cara yang penuh keajaiban, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih, bahwa kaum muslimin akan menaklukkan kota itu hanya dengan bertakbir dan bertasbih, lalu runtuhlah benteng-bentengnya. Para ulama menafsirkan bahwa hal ini menunjukkan pertolongan Allah yang luar biasa bagi pasukan Imam Mahdi. Dengan penaklukan Konstantinopel, kaum muslimin semakin kuat dan pengaruh mereka meluas. Namun ujian besar kemudian datang dengan munculnya Dajjal. Fitnah Dajjal adalah puncak dari seluruh fitnah umat manusia. Dajjal datang membawa kekuatan luar biasa, menipu manusia dengan kemampuan yang membuat mereka mengira ia memiliki sifat ketuhanan. Dalam hadis disebutkan bahwa Dajjal membawa surga dan neraka, namun sebenarnya yang ia sebut surga adalah neraka, dan yang ia sebut neraka adalah surga. Imam Mahdi bersama pasukan muslimin akan menghadapi fitnah ini, tetapi kemenangan akhir melawan Dajjal
terjadi ketika Nabi Isa bin Maryam turun kembali ke bumi. Nabi Isa akan bergabung dengan kaum muslimin, sholat di belakang Imam Mahdi sebagai tanda bahwa beliau datang bukan sebagai pemimpin syariat baru, melainkan sebagai pengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kekuatan Allah, Nabi Isa berhasil membunuh Dajjal di daerah Lud dekat Baitul Maqdis. Peristiwa ini menandai berakhirnya fitnah terbesar dalam sejarah manusia. Setelah terbunuhnya Dajjal, bumi akan dipenuhi dengan kedamaian dan keberkahan. Para ulama menjelaskan bahwa pada masa itu, binatang buas tidak lagi membahayakan, harta berlimpah, dan keadilan ditegakkan di setiap sudut negeri. Imam Mahdi terus memimpin kaum muslimin hingga wafatnya. Setelah itu, kepemimpinan dilanjutkan oleh Nabi Isa hingga masanya berakhir. Para ilmuwan muslim melihat bahwa peperangan Imam Mahdi memiliki misi ganda, yaitu menegakkan keadilan di dunia dan menyiapkan umat manusia menyambut akhir zaman. Dengan demikian, peperangan itu bukan sekadar peperangan militer, melainkan juga peperangan spiritual yang memurnikan iman manusia. Ulama kontemporer menjelaskan bahwa kisah tentang Imam Mahdi seharusnya menjadi motivasi bagi umat Islam untuk kembali kepada agama dengan sungguh-sungguh. Meski kita belum berada pada masa itu, persiapan rohani sangat penting agar tidak mudah tertipu oleh fitnah-fitnah akhir zaman. Syekh Muhammad Al-Barzanji dalam kitab Al-Ishaf bi Ashraf Al-Sa'ah menekankan bahwa keimanan yang kokoh dan ilmu yang benar adalah benteng yang melindungi manusia dari fitnah Dajjal dan fitnah akhir zaman. Beliau menegaskan bahwa orang yang lalai dari agama akan mudah tergelincir, sementara orang yang teguh dalam ibadah akan diselamatkan oleh Allah. Peperangan Imam Mahdi juga mengajarkan bahwa persatuan umat adalah kunci kemenangan. Selama umat Islam terpecah belah, mereka akan mudah dikuasai oleh musuh. Namun ketika mereka bersatu di bawah kepemimpinan Imam Mahdi, mereka menjadi kekuatan yang tidak terkalahkan. Para ulama menegaskan bahwa inilah hikmah besar yang harus dipahami umat Islam sepanjang masa. Persatuan di atas kebenaran akan selalu menghasilkan kemenangan, sementara perpecahan hanya akan membawa kehinaan. Dengan demikian, peperangan Imam Mahdi menurut para ilmuwan Muslim adalah peristiwa besar akhir zaman yang syarat dengan pelajaran iman, sejarah, dan spiritualitas. Beliau adalah pemimpin yang dipilih Allah untuk menegakkan kembali agama, memimpin kaum muslimin menghadapi musuh-musuh besar, menaklukkan Konstantinopel, menghadapi fitnah Dajjal, dan akhirnya menyambut turunnya Nabi Isa. Semua ini menunjukkan bahwa janji Allah itu pasti, dan bahwa di balik setiap fitnah besar selalu ada pertolongan besar dari Allah. Bagi kaum muslimin, kisah ini bukan sekadar cerita masa depan, tetapi juga dorongan untuk memperkuat iman, amal, dan persatuan agar ketika masa itu tiba, mereka termasuk dalam golongan yang mendapat kemenangan bersama Imam Mahdi. Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya menyebut bahwa kisah tentang Imam Mahdi dan peperangan akhir zaman adalah bagian dari rahmat Allah bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menegaskan bahwa dunia tidak akan berakhir sebelum agama Islam kembali berjaya, meskipun untuk itu umat harus melalui fitnah yang sangat berat. Menurut Al-Qurtubi, kemenangan yang diberikan kepada Imam Mahdi menunjukkan bahwa kebenaran tetap akan memimpin dunia meskipun kebatilan terlihat begitu kuat. Dalam pandangan beliau, peperangan Imam Mahdi adalah bentuk nyata janji Allah dalam Al-Quran bahwa Dia akan memenangkan agamanya di atas seluruh agama meskipun orang-orang kafir membencinya. Oleh sebab itu, beliau menekankan agar umat Islam tetap memegang teguh akidah, karena siapa yang lemah dalam akidahnya akan mudah terjerumus ke dalam fitnah akhir zaman. Imam Al-Suyuti dalam beberapa karyanya, termasuk Al-Urf Al-Wardi dan Al-Hawilil Fatawi,
membahas panjang lebar mengenai tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi dan peperangan besar yang beliau pimpin. Al-Suyuti menafsirkan bahwa penaklukan Konstantinopel yang dilakukan Imam Mahdi adalah peristiwa kedua yang berbeda dengan penaklukan Sultan Muhammad Al-Fatih. Menurut beliau, penaklukan pertama adalah bukti janji Nabi Muhammad SAW bahwa kota itu akan jatuh ke tangan kaum muslimin, sementara penaklukan kedua adalah bagian dari rangkaian akhir zaman yang mengiringi munculnya Imam Mahdi. Dengan demikian, peperangan yang dipimpin Imam Mahdi bukan sekadar peristiwa politik atau militer, melainkan peristiwa eskatologis yang menandai dekatnya hari kiamat. Al-Suyuti juga menekankan bahwa kemenangan Imam Mahdi adalah kemenangan spiritual karena terjadi dengan pertolongan Allah yang melampaui logika manusia. Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Ma'alim At-Tanzil menyebutkan bahwa ayat-ayat tentang kemenangan agama Islam dapat dipahami sebagai isyarat kepada munculnya Imam Mahdi. Beliau menegaskan bahwa Allah tidak akan membiarkan bumi kosong dari hujjah yang menegakkan kebenaran. Ketika dunia dipenuhi kezaliman, Allah mengutus Imam Mahdi untuk menjadi pemimpin akhir umat. Peperangan yang beliau pimpin menjadi bukti bahwa kebenaran tidak akan pernah padam meskipun dicoba dipadamkan oleh musuh-musuhnya. Menurut Al-Baghawi, setiap muslim harus yakin akan datangnya masa itu sebagai bagian dari rukun iman kepada hari akhir. Sebagian ulama sejarah juga menaruh perhatian pada peperangan Imam Mahdi. Mereka melihat bahwa dalam sejarah Islam terdapat pola berulang di mana umat Islam mengalami masa kejayaan lalu masa kemunduran. Namun di akhir zaman, pola itu akan ditutup dengan kemunculan seorang pemimpin yang mengembalikan kejayaan terakhir. Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya, meskipun bersikap kritis terhadap sebagian riwayat tentang Imam Mahdi, tetap mengakui bahwa mayoritas ulama menerima keberadaan beliau sebagai hakikat yang pasti. Ibnu Khaldun menilai bahwa konsep Imam Mahdi memberi harapan besar kepada umat Islam bahwa meski sejarah penuh dengan pasang surut, akhir perjalanan umat tetap diakhiri dengan kemenangan. Para ulama juga menekankan bahwa peperangan Imam Mahdi harus dipahami dengan sikap adil dan tidak berlebihan. Ada orang-orang yang menjadikan kisah Imam Mahdi sebagai alat politik untuk mengangkat tokoh tertentu. Padahal Imam Mahdi sejati hanya akan muncul dengan tanda-tanda yang jelas sebagaimana disebutkan dalam hadis. Ada pula yang menolak seluruh riwayat tentang Imam Mahdi karena alasan rasional, padahal riwayat itu telah diriwayatkan oleh banyak imam hadis dengan sanad yang kuat. Sikap yang benar adalah menerima kabar tentang Imam Mahdi sebagaimana disampaikan Nabi Muhammad SAW tanpa berlebihan dan tanpa meremehkan. Dengan cara ini, umat Islam dapat mengambil pelajaran dari peperangan Imam Mahdi tanpa terjebak dalam spekulasi yang tidak bermanfaat. Para ilmuwan Muslim klasik maupun kontemporer juga sepakat bahwa inti dari peperangan Imam Mahdi adalah kemenangan iman atas kekafiran. Musuh-musuh Islam pada masa itu bukan hanya pasukan bersenjata, tetapi juga fitnah ideologi, fitnah kekuasaan, dan fitnah akidah yang dibawa Dajjal. Karena itu, peperangan Imam Mahdi harus dipahami sebagai peperangan total antara iman dan kekafiran. Ulama Sufi menafsirkan bahwa peperangan ini adalah gambaran perang batin setiap muslim melawan hawa nafsu dan syaitan. Dengan demikian, setiap muslim yang mempersiapkan dirinya menghadapi fitnah akhir zaman sejatinya sedang melatih diri untuk berada di barisan Imam Mahdi ketika masa itu tiba. Kisah tentang peperangan Imam Mahdi juga menunjukkan bahwa akhir kehidupan dunia bukanlah kehancuran total tanpa makna. Sebaliknya, akhir zaman dipenuhi dengan tanda-tanda kebesaran Allah yang menegakkan kebenaran dengan cara yang agung. Dari kemunculan Imam Mahdi, penaklukan Konstantinopel, peperangan melawan bangsa Romawi, hingga terbunuhnya Dajjal oleh Nabi Isa,
Semua itu adalah rentetan yang menunjukkan bahwa Allah menutup sejarah manusia dengan kemenangan iman. Para ulama menekankan bahwa semua peristiwa itu harus menumbuhkan harapan dan keteguhan bagi umat Islam, bukan ketakutan. Karena pada akhirnya Allah bersama orang-orang yang beriman, dan siapa yang bersama Allah tidak akan pernah kalah. Dengan demikian, peperangan Imam Mahdi menurut para ulama adalah rangkaian panjang yang penuh hikmah. Beliau muncul ketika dunia penuh kezaliman. Beliau memimpin peperangan melawan musuh-musuh Islam. Beliau menaklukkan kota besar dengan pertolongan Allah. Beliau menghadapi fitnah Dajjal dan akhirnya menyambut turunnya Nabi Isa. Semua peristiwa itu mengajarkan kepada umat Islam bahwa keimanan adalah benteng yang paling kuat, persatuan adalah kunci kemenangan, dan janji Allah selalu benar. Peperangan Imam Mahdi bukan sekadar peristiwa masa depan, melainkan pelajaran abadi bagi setiap muslim di sepanjang zaman. Peperangan Imam Mahdi sebagaimana diterangkan oleh para ulama sejatinya bukan sekadar kisah yang ditunggu di masa depan, melainkan juga cermin bagi keadaan umat Islam di masa kini. Ketika para ilmuwan muslim menuliskan tentang peperangan beliau, mereka ingin agar umat memahami bahwa janji Allah tidak akan pernah meleset. Dunia boleh dipenuhi dengan fitnah, umat boleh diuji dengan kelemahan dan perpecahan. Namun, pada akhirnya Allah akan mengutus seorang pemimpin yang menyatukan mereka di atas kebenaran. Hal ini memberikan harapan besar sekaligus peringatan keras. Harapan karena umat Islam mengetahui bahwa kebangkitan akan datang. Peringatan karena siapa yang lalai, berpaling dari agama, dan mencintai dunia melebihi cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, maka ia tidak akan layak berada di barisan Imam Mahdi. Para ulama menjelaskan bahwa peperangan Imam Mahdi adalah simbol kemenangan bagi orang-orang yang sabar. Tidak ada kemenangan tanpa kesabaran, dan tidak ada kejayaan tanpa pengorbanan. Karena itu seorang muslim yang ingin mendapat bagian dari kejayaan Imam Mahdi hendaknya melatih diri sejak sekarang untuk sabar dalam ibadah, sabar menahan hawa nafsu, sabar menanggung beban dakwah, dan sabar menghadapi tekanan dari musuh-musuh Islam. Sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW berjuang dengan penuh pengorbanan hingga Allah menurunkan pertolongan, demikian pula umat akhir zaman akan berjuang bersama Imam Mahdi hingga kemenangan akhir diberikan oleh Allah. Peperangan Imam Mahdi juga menunjukkan bahwa kekuatan sejati umat Islam bukanlah pada jumlah atau persenjataan semata, melainkan pada keimanan. Banyak riwayat menggambarkan bahwa pasukan Imam Mahdi tidak selalu lebih besar dari musuh-musuhnya, namun Allah memberikan kemenangan karena keikhlasan mereka. Hal ini sejalan dengan firman Allah bahwa berapa banyak kelompok kecil yang mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Oleh sebab itu, seorang muslim hendaknya tidak pernah meremehkan kekuatan iman. Mungkin secara lahiriah umat Islam tampak lemah, namun bila iman mereka kuat dan bersatu dalam keikhlasan, maka kemenangan ada di tangan mereka. Para ulama juga menekankan bahwa peperangan Imam Mahdi harus dipandang dengan sikap tawakal. Tidak seorang pun tahu dengan pasti kapan beliau muncul, di mana peperangan terjadi, dan bagaimana detail peristiwanya. Namun yang pasti, setiap muslim diperintahkan untuk mempersiapkan diri seakan-akan masa itu sudah dekat. Persiapan terbaik bukanlah dengan senjata, melainkan dengan iman, amal saleh, ilmu agama, dan akhlak mulia. Seorang muslim yang hatinya dipenuhi kecintaan kepada Allah, yang lisannya selalu basah dengan zikir, dan yang amalnya penuh keikhlasan, dialah yang akan mudah berada di pihak Imam Mahdi bila masa itu tiba. Sebaliknya, mereka yang hatinya condong kepada dunia, malas beribadah, dan gemar mengikuti hawa nafsu, justru akan terjerumus ke dalam fitnah Dajjal. Kisah peperangan Imam Mahdi menurut para ulama adalah bukti kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah tidak membiarkan umat ini binasa dalam kesesatan, melainkan menolong mereka dengan menghadirkan seorang pemimpin yang adil. Dari sini, seorang muslim hendaknya bersyukur karena Allah masih memberikan janji kebaikan bagi umat ini hingga akhir zaman. Syukur itu ditunjukkan dengan memperbaiki hubungan dengan Allah, menjaga sholat, memperbanyak amal saleh, menegakkan dakwah, serta menjaga persatuan sesama muslim, sebab tidak mungkin seseorang berharap berada di pihak Imam Mahdi sementara ia sendiri enggan menegakkan agama sejak sekarang. Pada akhirnya, peperangan Imam Mahdi adalah pengingat bahwa kehidupan dunia ini fana dan akan berakhir. Semua kejayaan dan kekuasaan pada akhirnya akan tunduk kepada kekuasaan Allah. Para ulama menekankan agar kisah Imam Mahdi tidak hanya dipandang sebagai cerita masa depan, melainkan juga sebagai dorongan untuk memperbaiki diri saat ini. Setiap muslim hendaknya menanamkan keyakinan bahwa apapun yang terjadi di dunia, pertolongan Allah selalu dekat bagi orang-orang yang beriman. Siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya. Dengan keyakinan ini, seorang muslim dapat menjalani hidup dengan penuh semangat, penuh harapan, dan penuh kesiapan untuk menjadi bagian dari tentara kebenaran. Maka, jika suatu saat sejarah itu benar-benar hadir, orang yang hatinya dipenuhi iman akan merasa bahagia dan beruntung karena dapat berjuang bersama pemimpin agung yang dijanjikan. Namun jika ajal menjemput sebelum masa itu tiba, maka amal dan iman yang dijaga sejak hidup di dunia akan tetap bernilai di sisi Allah. Dengan demikian, peperangan Imam Mahdi adalah pelajaran agung bahwa kemenangan Islam bukan hanya milik generasi akhir zaman, tetapi milik setiap muslim yang menegakkan agama dengan kesungguhan hati.